عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena ia adalah cahaya pada hari kiamat. Barang siapa tumbuh padanya sehelai uban ketika ia sudah Islam, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, dihapus darinya satu dosa dan diangkat kedudukannya satu derajat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala aqwaman yahtasuhum bin ni'amil limana fi'il ibad wa yukirruha fihi ma baddaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fa hawwalaha ila ghairihim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai kaum-kaum yang Dia beri nikmat secara khusus agar bermanfaat kepada hamba-hambanya yang lain, dan Dia akan mengokohkan nikmat tersebut pada diri mereka selama mereka mau memberikannya. Lalu bila mereka tidak memberikannya, maka Allah mencabut nikmat itu dan memindahkannya kepada yang lain. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka sadaqah wa basaruka lir-rajuli radi'il basari laka sadaqah wa imata'utuka al-hajar wa syauka wal 'azma 'anil tariqi laka sadaqah wa ifraguka min dawika fi dawi akhika laka sadaqah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah bagimu. Kamu menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat adalah sedekah bagimu. Kamu menuntun orang yang terganggu penglihatannya adalah sedekah bagimu. Kamu menyingkirkan batu, duri ataupun tulang dari jalan adalah sedekah bagimu. Dan kamu memberikan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah bagimu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafihi 10 sinin wa man i'takafa yawma batigha wajhillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadik kullu khandakin ab'adu ma bainal khafiqain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka hal itu lebih baik baginya daripada iktikaf selama 10 tahun. Dan barang siapa beriktikaf 1 hari karena mencari ridha Allah, maka Allah akan menjauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 farid. Setiap farid selebar jarak terjauh antara langit dan bumi. An Jabir bin Abdullah wa Abi Talha bin Sahl al-Ansari radhiyallahu anhuma yaqulani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqassu fihi min 'irdihi illa khadalahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqassu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah fi mawtinin yuhibbu nusratahu. Dari Jabir bin Abdullah dan Talha bin Sahl al-Ansari radhiyallahu anhuma keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang membiarkan seorang muslim lain ketika dilanggar kehormatannya dan dikurangi harga dirinya, maka Allah akan membiarkannya ketika ia ingin mendapatkan pertolongannya. Dan jika seseorang menolong muslim lain ketika ia dikurangi harga dirinya dan dilanggar kehormatannya, maka Allah akan menolongnya ketika ia ingin mendapatkan pertolongannya.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Dan barang siapa ketika berada pada waktu pagi dan sore tidak bersikap tulus bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpinnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. An Salimin an abihi radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajatin ahlihi kana Allah fi hajatihi. Dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi wallahu yuhibbu ighasatal lahfan. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang yang mengerjakannya, dan Allah menyukai seseorang yang membantu orang lain yang dalam kesulitan. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu ramah dan menyenangkan. Tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang tidak ramah dan tidak menyenangkan. Dan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin shadaqah qalu fa in lam yajid qala fa ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qalu fa in lam yastati'u lam yaf'al qala fa yu'inu dzal hajatil malhufa qalu fa in lam yaf'al qala falya'mur bil khairi aw qala bil ma'rufi qala fa in lam yaf'al qala falyumsik 'anil syarri fa innahu lahu shadaqah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya jika ia tidak punya, beliau menjawab, ia bekerja dengan kedua tangannya sehingga ia berguna untuk dirinya sendiri dan dapat sedekah. Mereka bertanya jika ia tidak mampu atau tidak melakukannya, beliau menjawab, ia menolong orang yang mempunyai hajat yang sedang dalam kesulitan. Mereka bertanya jika ia tidak melakukannya, beliau menjawab, hendaknya ia menyuruh kepada kebaikan. Mereka bertanya jika ia tidak melakukannya, beliau menjawab, hendaknya ia menahan diri dari keburukan, karena hal itu merupakan sedekah baginya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'mini yakuffu 'alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min wara'ih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ia harus menjaga milik saudaranya itu supaya tidak hilang dan menjaga ketika ia sedang tidak ada. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulm fa inna dzalika nasruh. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu baik ia dalam keadaan zalim ataupun dizalimi. Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah, aku menolongnya jika ia dizalimi.
Lalu bagaimana halnya jika ia yang zalim? Bagaimana aku menolongnya? Beliau menjawab, engkau menghalanginya atau mencegahnya dari kezaliman. Itulah cara menolongnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman arhamu ahlul ardi yarhamkum man fis sama. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dengan sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pengasih akan dikasihi zat yang maha pengasih. Kasihilah para penduduk bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al majalis bil amanati illa thalathata majalis safku damin haramin aw farjun haram aw iqtita'u malin bighairi haq. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, majelis-majelis pertemuan harus dijaga rahasianya kecuali 3 majelis. Yang pertama, menumpahkan darah yang diharamkan, atau mengadakan perzinaan, atau mengambil harta orang lain tanpa hak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin ialah orang yang manusia merasa aman darinya mengenai darah dan harta mereka. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya, sedangkan muhajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam yang mana yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasara qaumahu ala ghairil haqqi fahuwa kal ba'ir alladhi ruddiya fahuwa yunza'u bila nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa menolong kaumnya dalam hal kebatilan, maka hal itu bagaikan seekor unta yang jatuh ke dalam sumur lalu diangkat dengan ekornya. Mana hadis ini adalah barang siapa ingin meninggikan martabatnya dengan cara menolong kaumnya dalam hal kebatilan, maka hal tersebut bagaikan seekor unta yang jatuh ke dalam sumur, maka tidak ada gunanya unta itu diangkat dengan menarik ekornya meskipun telah mengerahkan seluruh kemampuannya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asabiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas asabiyah. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw wajabat lahu al-jannah wa man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin
kataballahu lahu mi'atal alfi hasanatin wa 24,000 hasanatin. Qalu ya Rasulullah idza la yuhliku minna ahadun. Qala bala inna ahadakum la yaji'u bil hasanati law wudi'at ala jabalin athqalathu thumma taji'u an-ni'amu fatadhhabu bitilka thumma yatatawaru rabbuh ba'da dhalika bi rahmatihi. Dari Ishaq bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah diwajibkan surga baginya, dan barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali maka akan diberikan kepadanya 124.000 kebaikan. Para sahabat berkata, jika demikian seorang pun di antara kami tidak akan binasa. Selanjutnya mereka melihat Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, untuk apa kalian berdua berada di sini? Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami sedang menderita lapar. Rasulullah SAW bersabda, demikian juga yang menyebabkan aku datang ke sini. Kemudian Rasulullah SAW bersama kedua sahabatnya pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang pada saat itu kebetulan tidak ada di rumah. Istrinya menyambut Rasulullah SAW dan kedua sahabat itu dengan penuh perasaan gembira. Rasulullah SAW bertanya, ke manakah Abu Ayyub? Istri Abu Ayyub radhiyallahu anhu menjawab, baru saja ia pergi dan akan segera pulang. Tak lama kemudian Abu Ayyub radhiyallahu anhu pun tiba ketika melihat Rasulullah SAW bersama dua orang sahabat berada di rumahnya. Ia sangat gembira, lalu membawa segugus kurma dan meletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, mengapa engkau membawa segugus kurma yang sebagian mentah dan sebagian lagi masak? Bukankah lebih baik engkau mengambil yang masak saja? Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, aku membawa semuanya agar dapat memilih yang mana yang disukai. Kemudian Abu Ayyub pergi untuk menyembelih seekor kambing muda, lalu separuh dagingnya digoreng dan separuh lagi digulai. Rasulullah SAW mengambil sepotong roti dan sedikit daging, kemudian diserahkannya kepada Ayyub radhiyallahu anhu sambil berkata, makanan ini hendaknya engkau berikan kepada anak kesayanganku Fatimah radhiyallahu anha, karena sudah beberapa hari ini ia tidak mendapatkan makanan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu segera pergi untuk memberikannya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya menikmati makanan yang disajikan itu hingga kenyang. Setelah selesai makan Rasulullah SAW bersabda, roti, daging dan aneka jenis buah kurma ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW meneteskan air mata sambil berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini semua adalah nikmat Allah SWT yang akan ditanya pada hari kiamat. Karena padahal para sahabat memperoleh kenikmatan itu dalam keadaan sangat membutuhkannya. Karena itu mereka merasa heran, mengapa kenikmatan yang diperoleh dalam keadaan demikian pun akan ditanya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu telah diwajibkan. Oleh karena itu apabila kalian menghadapi hidangan makanan, maka mulailah memakannya dengan mengucapkan bismillah. Dan setelah selesai hendaknya kalian membaca alhamdulillahilladzi asba'ana wa an'ama 'alaina wa afdal. Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dan memberikan kami kenikmatan yang sangat banyak. Dengan membaca doa ini kamu dapat bersyukur kepada Allah. Peristiwa seperti ini telah sering terjadi dan banyak diceritakan dalam berbagai riwayat. Ketika Rasulullah SAW melewat ke rumah Abu Haitham radhiyallahu anhu, kejadian seperti itu pernah terjadi. Demikian pula yang dialami oleh Waqifi. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berlalu di hadapan seorang yang buta, bisu, tuli dan sopak. Ia bertanya kepada rekan-rekannya, adakah kalian melihat kenikmatan-kenikmatan Allah pada orang ini? Mereka menjawab, kami tidak melihat kenikmatan apapun pada orang ini. Ia berkata, apakah dia tidak buang air kecil dengan nyaman? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat akan diadakan 3 mahkamah. Yang pertama, hisab untuk amal-amal kebaikan. Kedua, hisab untuk kenikmatan-kenikmatan Allah SWT. Dan yang ketiga, hisab untuk perbuatan jahat. Kebaikan akan ditebus oleh kenikmatan, sehingga yang tertinggal hanyalah kejahatan yang akan dimaafkan oleh Allah.
dengan limpahan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Keterangan-keterangan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia setiap saat dan dalam setiap keadaan harus disyukuri dan ditunaikan hak-haknya. Oleh sebab itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbanyak kebaikan dan jangan digunakan untuk bermegah-megahan. Karena apabila telah tiba saatnya, barulah kita mengetahui berapa banyak dosa yang telah dilakukan melalui mata, hidung, telinga, dan anggota badan lainnya yang kadang-kadang kita tidak menganggapnya sebagai dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang di antara kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di mana tidak ada hijab antara Allah dengan makhluknya dan juga tidak ada pembela bagi mereka. Jika mereka memandang ke kanan, mereka akan melihat timbunan amal. Demikian juga ketika memandang ke kiri, maka akan dilihat timbunan amal-amalnya. Apakah yang buruk ataupun yang baik akan bersama-sama mereka. Dan api neraka jahanam akan berada di hadapannya. Oleh karena itu sebisa-bisanya padamkanlah api neraka itu dengan memberikan sedekah, walaupun hanya dengan separuh butir kurma. Sebuah hadis menyebutkan bahwa puncak pertanyaan yang akan dikemukakan pada hari kiamat adalah tentang kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, kami telah mengaruniakan kepadamu kesehatan tubuh dan kenikmatan ini dan itu. Dalam hadis lain disebutkan bahwa manusia tidak akan bergerak dari mahkamah Allah Subhanahu wa taala sehingga dikemukakan kepadanya 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, usiamu digunakan untuk apa? Yang kedua, masa mudamu untuk apa kamu pergunakan? Yang ketiga, hartamu dari sumber mana kamu mendapatkannya? Yang keempat, hartamu itu di manakah kamu belanjakan? Yang kelima, sejauh mana ilmumu kau amalkan? Inilah pada yang telah kita dengar tadi, yang amal yang sampaikan. Subhanallah. Subhanallah.